Welcome to channel Fakihah. Marhaban bikum jami'ah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab susunan Asy-Syaikh Muhammad Asy-Syankiti dengan judul kitabnya Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat kedua, yaitu tentang pembahasan hudan lil muttaqin. Lafalnya hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Ya, jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Ya, sekarang kita akan masuk pada pembahasannya. Yang pertama, pada surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat kedua, disebutkan bahwasanya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pembahasan di sini adalah dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab yaitu Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Dan Al-Qur'an itu hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Ini pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat kedua. Sedangkan di ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185 disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnas, yang artinya Syahrul Ramadan yaitu bulan Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan fihi padanya Al-Qur'an hudan sebagai petunjuk linnas. Dari kedua ayat ini muncul suatu permasalahan yang dibingungkan. Pada pembahasan pertama, yaitu Al-Baqarah surat kedua ayat kedua, itu sepertinya petunjuk itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa saja. Adapun di surat Al-Baqarah ayat kedua, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185 disebutkan bahwasanya petunjuk itu tidak hanya untuk orang-orang bertakwa saja, tapi semua orang, untuk semua orang. Asy-Syaikh Asy-Syankiti memberi penjelasan pada permasalahan ini, yaitu beliau menyebutkan bahwasanya dalam Al-Qur'an itu terdapat makna pada kata atau pembahasan huda, yaitu petunjuk. Yang pertama, petunjuk yang dia itu memang petunjuk khusus untuk orang-orang beriman, yang biasa dikenal dengan hidayatul taufik, hidayah yang mencocoki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan pada orang-orang tertentu saja. Adapun yang kedua, yaitu petunjuk yang umum, biasa dikenal dengan hidayatul rusydi, ya, hidayatul rusydi, yaitu petunjuk yang hanya diterangkan, hanya disampaikan dengan cara menjelaskan saja. Jadi sifatnya tidak pasti orang-orang itu mau menerimanya. Jadi cuma peringatan saja, keterangan saja. Contohnya yang terdapat pada surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-17 disebutkan bahwasanya kaum Samud itu sudah diberi petunjuk. Berikut ini lafalnya. Wa amma samudu fahadainahum. Dan adapun Samud, yaitu kaum Samud, fahadainahum, maka mereka telah kami beri petunjuk. Kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Saleh, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk umum, ya, hidayah, yaitu hidayah rusydi, melalui penyampaian Nabi Saleh, yaitu Nabi Saleh telah memperingati kaumnya, yaitu kaum Samud, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini petunjuk umum kepada kaum Samud. Tetapi mereka diberi pilihan untuk menerima atau tidak menerima. Tetapi mereka tidak menerima
petunjuk tersebut. Apa buktinya bahwasanya mereka tidak menerima? Yaitu ayat yang setelahnya, fastahabbul ama 'alal huda. Maka mereka lebih menyukai ama, yaitu kebutaan atau kekufuran, kebutaan dari menerima kebenaran, 'alal huda, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Saleh tadi. Jadi sudah diberikan petunjuk umum, petunjuk hidayatul rusdi yang biasa dikenal itu kepada kaum Samud melalui Nabi Saleh, tapi mereka lebih menyukai kekufuran, yaitu hati-hati mereka itu telah buta untuk menerima kebenaran tadi. Itu buktinya bahwasanya mereka tidak mau menerima hidayah rusdi tadi, petunjuk umum tadi. Ini salah satu contoh bahwa untuk petunjuk yang umum. Kemudian pada contoh yang serupa terdapat pada surat Al-Insan. Pada surat Al-Insan, surat ke-76 ayat ketiga. Berikut ini bunyi lafalnya. Inna hadainahu sabila. Inna, bahwasanya kami, hadainahu, kami telah menunjukinya, as-sabila, akan jalan. As-sabila, ya, akan jalan. Hadainahu, kami tunjuki dia. Di sini adalah petunjuk umum, yaitu hidayatul rusdi yang biasa dikenal begitu, menerangkan antara yang baik dengan yang buruk, antara al-haq dengan al-batil. Itu. Jadi sifatnya tidak menunjuki taufik, bukan petunjuk khusus tapi petunjuk umum. Apa buktinya bahwasanya pada ayat ini berupa petunjuk umum, bukan petunjuk khusus? Yaitu ayat setelahnya, imma syakira wa imma kafura. Ada kalanya dia bersyukur, yaitu bersyukur dari petunjuk yang disampaikan tadi, berupa penyampaian petunjuk umum tadi, dengan bentuk mengimaninya, mengimani kebenaran tadi, khususnya Al-Quran, wa imma kafura, dan adapun dia kufur, yaitu tidak mau mengimaninya, menolaknya mentah-mentah. Itu bukti bahwasanya ini petunjuk umum, yaitu ada pilihan untuk menerima atau tidak menerima. Adapun untuk petunjuk yang khusus, itu adalah petunjuk yang Allah berikan, yaitu kelebihan. Allah memberi kelebihan kepada sebagian orang untuk ditunjuki kepada jalan yang benar. Jadi dia mau menerimanya. Ini biasa dikenal dengan hidayah taufik, yaitu mencocoki untuk al-Islam, untuk fitrahnya, ya, pada ciptaannya, yaitu dia dalam keimanan. Contoh surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-90. Ini lafalnya adalah ulaika alladzina hadallah. Ulaika, mereka-mereka, alladzina, orang-orang yang hadallah, Allah telah memberi petunjuk kepada mereka. Makna di sini adalah hidayah khusus, petunjuk khusus, hidayah taufik, yaitu dia mau menerima kebenaran, tidak kepada kesesatan. Adapun ayat yang lain, yaitu terdapat pada surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 125. Berikut ini lafalnya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Faman, dan maka orang yang yuridillahu, Allah menginginkan, ayyahdiyahu, bahwasanya dia Allah menunjukinya, yashrah, dia melapangkan, saudarahu, dadanya, lil Islam, untuk Islam. Makna di ayyahdiyahu, untuk menunjukinya di sini adalah hidayah taufik atau hidayah khusus, hanya kelebihan untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memilih kepada jalan yang benar, mau kepada al-Islam, mau kepada Al-Quran ini. Dari kesimpulan di atas, huda pada Al-Quran, petunjuk pada Al-Quran itu ada dua, yaitu petunjuk khusus hanya untuk orang-orang yang beriman, Allah yang pilih untuk orang-orang yang beriman,
dan mereka mau menerima kebenaran, yang biasa dikenal dengan hidayah at-taufiq. Ya, yang kedua, petunjuk yang umum, yaitu sifatnya hanya untuk menerangkan saja. Ini loh, ada kebenaran, ini ada kebatilan. Ini yang disebut dengan petunjuk umum untuk semua orang. Ya, sudah diperingatkan. Ada kalanya dia menerima, ada kalanya dia menolak. Nah, itu kesimpulan dari pembahasan sebelum ini. Dari ayat-ayat sebelum ini ada yang sifatnya untuk semua orang dan ada yang sifatnya khusus untuk sebagian orang saja. Dari kedua kesimpulan ini sekaligus menjawab dua ayat yang bertentangan pada ayat yang lain, ya, tidak pada pembahasan ini. Berikut ini permasalahannya. Yang pertama, permasalahan yang terdapat di surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat ke-56, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, engkau tidak menunjuki man ahbabta, orang yang engkau cintai. Walakinnallah, akan tetapi Allah, yahdi, dia menunjuki man yasha. Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak menunjuki orang yang dia cintai. Pada suatu pembahasan, suatu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi ingin menunjuki salah satu kerabatnya yang banyak membantu beliau, akan tapi dia masih dalam kekafiran. Adapun pada ayat yang lain, yaitu surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat ke-73, disebutkan bahwasanya Nabi benar-benar menunjuki pada jalan yang lurus. Berikut ini lafalnya. Wa innaka latad'uhum ila shiratim mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, ya, latad'uhum, sungguh engkau memanggil mereka, yaitu memberi petunjuk mereka, ila, kepada syiratin, jalan mustaqim, yang lurus, jalan kebenaran, yaitu al-Islam ini. Dari dua ayat ini seakan-akan bertentangan. Pada ayat surat Al-Qasas tadi disebutkan bahwasanya Nabi tidak menunjuki orang yang dia inginkan, dia sukai untuk mendapat petunjuk. Maksudnya di sini adalah hidayah, petunjuk, hidayah at-taufiq. Ya, hidayah at-taufiq, yaitu kecocokan hati. Dia mau menerima atau tidak. Itu hanya dari Allah saja. Adapun makna dari surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 73, disebutkan bahwasanya sungguh Nabi Muhammad itu menunjuki pada jalan yang lurus. Ya, sungguh. Maksudnya petunjuk di sini adalah hidayah ar-rusdi. Nabi hanya menyampaikan tentang Al-Quran ini. Menyampaikan saja, memperingati. Dalam Al-Quran ada dua petunjuk yang khusus hanya untuk orang-orang beriman, hidayah at-taufiq ataupun hidayah ar-rusdi. Sekaligus kaidah itu memecahkan dua ayat ini yang bertentangan, yaitu surat Al-Qasas dan surat Al-Mu'minun. Adapun yang ada di surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 56, itu adalah hidayah taufik, hidayah yang khusus. Adapun di surat Al-Mu'minun ayat 23, surat 23 ayat 73, itu adalah hidayah ar-rusdi, hanya menyampaikan saja. Hidayah taufik itu hanya dari Allah saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disebutkan dalam surat Al-Maidah, surat kelima, ayat berikut ini lafalnya. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Wa man, dan barang siapa yang yuridillah, Allah menginginkan, fitnatahu, fitnahnya, yaitu makna fitnah di sini adalah kesesatan, ya. Kesesatan, kekufuran. Dalam Al-Quran itu ada makna fitnah yang banyak, itu bisa dikaji sendiri. Dan makna fitnah di sini adalah kesesatan.
falan tamlika, maka tidak akan memiliki lahu baginya minallahi, setelah dari Allah, maksudnya setelah Allah, syai'a, sesuatu pun. Nah, jadi maknanya kalau Allah sudah menginginkan bahwasanya orang ini tidak mendapat petunjuk, ya dia dalam kesesatan dan tidak dapat petunjuk, maka ya sudah, dia dalam kesesatan dan tidak ada yang bisa menunjukinya dari semua makhluk pun tidak akan bisa. Ya, itu sudah ketentuan dari Allah, ini yang dinamakan hidayah taufik. Semoga kita selalu dalam hidayah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bisa dimiliki oleh makhluknya sama sekali. Yang terakhir, pada ayat yang lain disebutkan bahwasanya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u, Allah itu memanggil atau menunjuki ila daris salam, pada tempat atau desa, pada suatu tempat assalam, keselamatan. Wa yahdi, dan Allah itu menunjuki man yasha, orang-orang yang dia kehendaki, ila siratin mustaqim. Ya. Maksud pada yad'u, memanggil di sini adalah memanggil kepada dari salam, kepada al-Islam ini, kepada al-Islam ini, yaitu maknanya adalah hidayatul rusdi, hanya bentuknya hanya menyampaikan saja, menyampaikan melalui rasulnya. Adapun yahdi man yasha, menunjuki orang yang dia kehendaki, maknanya adalah hidayah taufik, yaitu hidayah khusus diberikan kepada orang-orang yang Allah pilih saja untuk mendapatkan hidayah ini. Ya, jadi kesimpulannya dalam Al-Quran ada dua hidayah. Yang pertama adalah petunjuk hidayah, yaitu petunjuk at-taufik yang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah hidayah atau yaitu petunjuk hidayatul rusdi, yaitu hidayah yang hanya menyampaikan saja. Ada kalanya ditolak, ada kalanya diterima. Itu makna dalam Al-Quran. Ya, mungkin saya cukupkan sekian. Kalau ada kata-kata atau keterangan dari saya yang salah, mungkin kalian bisa cek di kolom komentar, dan saya katakan kepada kalian syukron.